Selamat datang dalam penelusuran mendalam tentang arsitektur linguistik Palembang, dari era Kedatuan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam. Sebuah perjalanan yang mengungkap bagaimana bahasa menjadi cerminan peradaban. Pada masa keemasan Sriwijaya, bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca, turunan langsung dari Proto-Malayo-Polinesia. Bahasa ini tidak hanya memfasilitasi administrasi kerajaan, tetapi juga perdagangan internasional. Bahasa vernakular masyarakat Palembang saat itu adalah Proto-Melayu, dengan akar kata Austronesia yang mendominasi leksikon keseharian. Kajian filologis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara bahasa tutur sehari-hari dan bahasa monumental pada prasasti Sriwijaya. Bahasa resmi prasasti, yang disebut Sriwijaya Melai, sangat baku dan formal, dirancang sebagai instrumen proklamasi politik dan spiritual. Prasasti-prasasti ini, seperti Kedukan Bukit, memuat diksi kaku, doa, notifikasi militer, dan sumpah setia. Bahasa Melayu kuno dalam prasasti ini menyerap hingga 50% kosakata Sanskerta, mencerminkan pengaruh Indi yang masif. Ini adalah register bahasa elit untuk melegitimasi kekuasaan, bukan bahasa tutur sehari-hari. Analisis juga mengungkap bahasa B, anasir Austronesia misterius, menunjukkan Palembang sebagai melting pot multilingual. Prasasti Kedukan Bukit, ditemukan pada tahun 1920, adalah spesimen tertua bahasa Melayu. Dari sudut pandang morfosintaksis, bahasa ini menunjukkan sistem afiksasi khas yang berevolusi menjadi bahasa Melayu modern. Interaksi leksikon Austronesia dan Sanskerta terlihat organik, dengan kosakata asli untuk hitungan dan alam, serta pinjaman Sanskerta untuk konsep sakral dan kronologis. Pola adopsi leksikon eksternal ini memungkinkan perkembangan pesat bahasa Melayu kuno sebagai instrumen intelektual. Sriwijaya mengadopsi aksara Palawa dari India Selatan sebagai medium utama penulisan. Aksara ini, meskipun dirancang untuk Sanskerta, diadaptasi untuk bahasa Melayu kuno. Namun, sebagai sistem abugida, Palawa memiliki kelemahan dalam menandai fonem Melayu tertentu. Penggunaan aksara Palawa bersifat elitis, dimonopoli oleh Brahmana, bhiksu, dan elit istana. Dengan tujuan menandai monumen kekuasaan, masyarakat biasa beroperasi dalam tradisi kelisanan. Aksara Palawa kemudian berevolusi menjadi aksara Kawi, Rencong, dan Ulu. Setelah abad ke-13, melemahnya hegemoni Sriwijaya menciptakan kekosongan politik. Kosmologi Buddha memudar, digantikan oleh Islam yang dibawa oleh pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Persia. Transformasi ini mengubah ekologi bahasa, menyatukan ribuan leksikon Arab dan Persia ke dalam bahasa Melayu kuno, menjadikannya bahasa Melayu klasik. Bahkan toponimi Palembang mengalami reinterpretasi etimologis. Secara tradisional, Palembang diyakini berasal dari Sanskerta dan Melayu kuno, bermakna dataran rendah. Namun, teori modern mengusulkan asal Arab, dari kata beyana kecerahan hidup dan velinyuni penduduk tetap, bermakna penduduk tetap yang hidupnya penuh kecerahan dan kemakmuran di bawah Islam. Ini menunjukkan bagaimana bahasa Arab menjadi bahasa otoritas baru, merebut ruang geografis melalui bahasa. Untuk melegitimasi integrasi Palembang ke dalam Dar al-Islam, berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam menandai babak baru. Polarisasi bahasa masuk ke dalam tutur keseharian masyarakat, mencerminkan hierarki feodal dan afiliasi kultural dengan Jawa. Fenomena diglosia muncul dengan dua tingkatan bahasa, Baso Palembang Alus Bebaso dan Baso Palembang Sari-Sari. Bebaso adalah register prestisius, digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada elit, orang tua, dan dalam upacara adat. Mengabaikannya dianggap pelanggaran etika. Sari-Sari adalah dialek vernakular, pragmatis, dan digunakan dalam pergaulan akrab. Perbedaan kosakata Bebaso berasal dari pergeseran rujukan peradaban keraton dari India ke Jawa. Kesultanan Palembang memiliki afiliasi kuat dengan kerajaan Islam di Jawa. Akibatnya, Bebaso menyerap leksikon dari tingkatan tutur halus bahasa Jawa Krama dan Krama Inggil sebagai peranti pembentuk kesopanan. Penyerapan ini mengukuhkan kasta bangsawan dan menyejajarkan prestis keraton Palembang dengan keraton Jawa. Jika Jawa mewarnai etiket, Arab dan Persia mendominasi intelektualisme, teologi, dan literasi. Perpaduan intensif antara Melayu Palembang dan Arab Fushah mendominasi produksi teks akademik dan keagamaan. Analisis naskah kuno menunjukkan adopsi mendalam struktur frasa, istilah hukum syariat, dan konsep metafisika Islam.
Bahasa Melayu klasik di istana bertransformasi sedemikian rupa sehingga hampir mustahil memikirkan bahasa Melayu tanpa rujukan pada pengaruh Islam. Pada era Kesultanan, aksara Pallawa punah. Kesultanan memperkenalkan sistem penulisan ganda, aksara Arab Melayu Jawi atau Pegon untuk masyarakat urban pesisir, dan aksara Ulu Surat Ulu atau Kaganga Rencong untuk masyarakat pedalaman. Tulisan Jawi menjadi dominan di istana dan perdagangan internasional. Jawi mengatasi kelemahan Pallawa dengan memodifikasi huruf Arab dan menambahkan huruf saksi untuk pelafalan Melayu. Aksara Jawi mendemokratisasi akses terhadap teks hukum agama, tafsir Al-Quran, dan literatur. Aksara Ulu, turunan evolusioner Pallawa, tersebar di pedalaman Sumatera bagian selatan. Sistem selabik ini digunakan masyarakat pedalaman untuk mengabadikan mantra pra-Islam, hukum adat, pengobatan tradisional, dan memori kolektif. Aksara ini digoreskan pada media organik seperti bambu dan kulit kayu. Naskah Gelumpai, ditulis dengan aksara Ulu di atas bila bambu, diproduksi oleh ulama Kesultanan. Meskipun menggunakan aksara pedalaman, isinya mengindoktrinasi ajaran tauhid dan syariat Islam, berfungsi sebagai instrumen dakwah dan sosiopolitik untuk menjamin loyalitas masyarakat pedalaman kepada Kesultanan Palembang Darussalam. Perbandingan linguistik Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam menunjukkan perbedaan fundamental. Pada era Sriwijaya, batas linguistik memisahkan negara dengan rakyatnya, bahasa sehari-hari egaliter. Sementara bahasa tinggi Sriwijaya Malay dieksklusifkan di prasasti sebagai alat kekuasaan. Masyarakat umum tidak diwajibkan berbahasa Sanskerta. Sebaliknya, pada era Kesultanan, pemisahan register bahasa tertanam dalam komunikasi lisan interpersonal sehari-hari melalui diglosia Bebaso dan Sari-Sari. Doktrin ini dipaksakan secara asimilatif, menegaskan tatanan feodal secara total, membelah individu secara sosiologis, bukan lagi sekadar dinding pemisah antara birokrat keraton dan masyarakat awam.